hanya mengajarkan hukum Taurat dan keselamatan menurut orang Yahudi. Makanya Yesus bilang, satu titik iota dalam Matius 7 tidak akan dihilangkan di hukum Taurat, walau selama langit dan bumi lenyap, itu gak akan hilang. Lalu tiba-tiba ada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 yang ngaku ketemu Yesus, yang mengajarkan suatu hal yang berbeda. Jadi pertanyaan yang kedua, yang harus saya imani, karena ini berbeda, konsep keselamatan yang diajarkan Paulus, terima Yesus mati dan lain sebagainya, atau konsep keselamatan yang diajarkan Yesus, yakni melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Disunat. Dalam Kejadian 18 juga disebutkan. Lalu apa? Jangan menyembah Allah lain. Di dalam The Ten Commandment, jangan membuat patung dan lain sebagainya. Lalu teman-teman, realitanya saya pas minggu kemarin itu ke gereja katedral, cek di sana banyak patung. Apakah Katolik nggak diselamatkan karena membuat patung? Terima kasih, tepuk tangan. Iya. Mantap. Kita ribak ya. Ya, terima Goldian. Oke, terima kasih Goldian. Saya buat pertanyaan dulu sama kamu ya. Apakah Islam percaya takdir? Tolong dicatat, nanti kamu jawab. Dan apa sih takdir itu? Itu dulu pertama ya. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa jalan keselamatan itu hanya Islam satu-satunya. Berarti benar bahwa Islam itu bukan untuk seluruh umat manusia. Islam itu hanya untuk orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat tidak bisa untuk Islam. Nah, ini perlu diketahui. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu bagi semua orang. Makanya ada Galatia 5 itu. Gak usah pun kau menyembah Yesus, asal kau mengikuti 9 buah roh itu. Tidak satu hukum pun menentang hal itu, termasuk hukum Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang mengajarkan 9 buah roh itu. Pahami dulu. Dan Yesus itu tidak pernah berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus mengikut agama Kristen. Agama lain tidak, hanya Yahudi yang dia katakan. Makanya Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Kenapa Yesus mengatakan dia datang memanggil orang berdosa? Dan ini kau jawab dulu Saru. Siapa di orang Islam yang tidak berdosa? Aku ingin tahu. Syukur-syukur kau bisa menyebutkan namanya. Dia tidak punya dosa. Ya. Kenapa? Tujuan kita ingin menguji apakah benar Islam itu jalan keselamatan. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah kalian percaya takdir? Yang kedua, siapa orang Islam yang suci? Ada enggak di Islam yang suci? Saya mau ketahui. Yang ketiga, apakah Islam mengenal sudah ada manusia yang bangkit dari kematian? 3 itu ya. Nah, kalau di dalam agama Kristen kau mengatakan Paulus begini, enggak, Paulus tidak ada ikutan. Paulus itu kan hanya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian kau bilang lagi bahwa mengikuti perintah Bapa di sorga. Bapa di sorga mengatakan sunat. Betul. Sunat yang bagaimana? Kami kan mengikut sunat kepada Abraham dan keturunannya, juga kepada budak dan keturunannya. Lah, kalau aku sunat sekarang, bisa nggak aku buktikan aku keturunan Abraham? Bisa nggak aku buktikan aku keturunan budak Abraham? Kan sulit. Aku nggak tahu dari keturunan budak yang mana lagi. Kan begitu. Ya. Nah, baru yang terakhir, kau jangan lupa di Kejadian 34 itu ada satu lagi orang yang sunat, yakni pengikut si penjahat kelamin, yakni si Homer dan si Sikem. Dia memperkosa anaknya si Yakub. Dia juga disunat, tapi apa, hari ketiga dia kan dibunuh. Jadi jangan berbicara sunat kalau tidak paham konsepnya. Ya. Nah, kemudian apalagi yang tidak kami ikuti? Kami mengikuti, tapi kami tidak mampu. Makanya kami butuh juru selamat. Kalau kami mampu melaksanakan seluruh perintah Tuhan kami jadi orang suci. Makanya aku mau tahu siapa di dalam Islam yang melaksanakan 100% perintah Tuhan.
Aku mau tahu. Ya, jadi 3 itu kau jawab dulu nanti kau lihat. Nah, mengenai dosa waris, itu sudah sering aku jelaskan. Kami hanya mewarisi dosa, upah maut adalah mate. Sudah. Kenapa Henok dan Elia tidak mate? Jawabnya sederhana, karena dia tidak punya dosa. Yang mati itu semua orang berdosa. Makanya aku bilang di dalam ajaran Kristen ada manusia suci, namanya Henok dan Elia. Dia tidak meninggoy. Kenapa dia tidak meninggoy? Karena dia tidak bisa hidup di bumi. Kalau dia hidup di bumi, maka dia wajib mati. Maka Tuhan harus mengangkat dia. Umur manusia sudah ditetapkan Tuhan pada masa itu. Tidak boleh lebih dari 1 hari, ya, di 1000 tahun. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa tidak boleh 1000 tahun? Ya karena itulah batas daripada hidupnya dosa itu. Kan sudah jelas, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Adam berdosa, umurnya 930 tahun. Metusala juga berdosa, umurnya 960-an tahun. Tidak akan pernah sampai 1000 tahun. Makanya Henok dan Elia tidak berdosa. Kalau dibiarkan di bumi dia akan hidup terus melebihi 1 hari itu. Maka diangkat Tuhanlah dia ke sorga. Agar apa? Agar kutuk di Kejadian 3 ayat 19 tidak kena kepada dia. Nah, jawab ya Gul, dia yang aku bilang tadi ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, aku mau sampein kesalahan yang fatal yang dimani Bang Rudi. Bang Rudi ini gak bisa membedakan antara dosa asal dan dosa perbuatan. Seluruh Kristen sepakat seia sekata, yang mereka menganggap dirinya Kristen yang diilhami oleh Tuhan, bahwa seluruh manusia itu menerima dosa asal karena perbuatan Adam jatuh dari dosa. Jadi Bang Rudi, ketika Bang Rudi membicarakan Elia dan Henok itu tidak berdosa, itu kita sedang membicarakan dosa perbuatan. Sedangkan logiknya, ketika Adam jatuh dari dosa, anak cucu dan keturunan Adam Bang Rudi itu juga jatuh dalam dosa. Dan apa? Upah dosa adalah maut. Itu yang harus Bang Rudi pahami. Coba belajar lagi ke pendeta Bang Rudi. Harusnya Bang Rudi dimarahin. Contoh masalah dosa perbuatan ini. Dalam Yeskiel 18 ayat 20, di situ dikatakan, coba aku share ya. Coba baca ya. Kita kalau debat itu selalu pakai data. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang-orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan. Orang-orang fasik akan tertanggung atasnya. Kita nyambung ke Elia dan Henok. Ketika Tuhan berbicara di Yeskiel 18 ayat 20, itu berbicara tentang dosa asal atau dosa perbuatan. Coba silakan koreksi bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pastor, bahwa Bang Rudi itu salah menyampaikan. Elia dan Henok tetap jatuh dalam dosa waris. Itulah keimanan yang kalian imani. Itu. Yang kedua, Bang Rudi coba menyangkal antara konsep keselamatan yang disampaikan Saul Tarsus dan yang disampaikan Yesus. Bang Rudi gak nyentuh poin jawaban yang aku sampaikan. Bang Rudi dan teman-teman Kristen yang lain, coba yang kalian percaya yang mana? Konsep keselamatan menurut Yesus yang secara jelas dan terang benderang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan yang berseru kepada ku Tuhan, Tuhan dan lain sebagainya, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Sedangkan Paulus bilang, kalau kalian percaya dengan iman Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, kalian diselamatkan. Nanti nyampainya jangan circular reasoning. Oke, aku jawab tentang takdir. Apakah umat Islam percaya takdir? Percaya. Dalam konsep Islam, takdir itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu takdir mubram.
yakni takdir mutlak, ketetapan dari Allah Ta'ala yang gak dapat diubah. Dalilnya mana? Ini aku buka ya. An-Nisa 178. Kata Allah, Ainama takunu yutrikumul mauta wala kuntum fi burujim musayyadah. Itu loh takdir yang tidak dapat diubah secara mutlak. Tentang apa? Kematian yang akan mendatangimu. Walaupun kalian seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini sembunyi, bikin rumah anti peluru dan lain sebagainya, ketika mati sudah berada di ajalnya dan ketetapannya ditentukan oleh Allah. Itu yang gak bisa dirubah. Catat Bang Rudi. Terus apa? Dari mana kalian dilahirkan? Kapan kalian lahir? Itu takdirmu, Bram. Tetapi ada takdir yang dapat diubah dalam konsep Islam, yakni takdir mu'alaq. Ya walaupun ini nggak nyambung dengan tema yang Bang Rudi tanyain, ini instrumen tapi tetap aku sampaikan. Takdir mu'alaq itu apa teman-teman? Takdir yang kalau kita bersungguh-sungguh berikhtiar menjalankan itu bisa dirubah. Ayatnya di mana? Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Coba kata Allah, lahuma akibatum min baini yadai wa min khalafi yahfadunahu min amrillah innallaha la yuhibbu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunillah. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Bang Rudi, singkatnya gini, Allah sudah menetapkan misalnya kita berada di bawah garis keturunan, maaf kata, orang-orang yang kurang mampu. Tetapi ketika kita berusaha, berikhtiar, maka kita akan mampu mengubah takdir kita. Itu yang difirmankan oleh Allah. Itu Bang Rudi. Oke, dua lagi enggak kau jawab tadi ya? Ya, apa? Sudah ada belum? Coba Ya. Oke. Ya, nanti ku jawab ya. Pencet. Tunggu. Sabar. Nah, terima. Goldian, saya kan selalu mengatakan ada dua dosa. Satu dosa perbuatan, satu lagi ada dosa yang diwariskan, dosa asal. Dosa asal itu apa? Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Kematian itu adalah dosa asal. Ya, dosa asal mati itu terjadi dari apa? Dosa. Nah, Henok dan Elia tidak berdosa. Artinya apa? Dia tidak buat dosa perbuatan sehingga dia tidak terkena kutuk Kejadian 3 ayat 19. Adam, dia kena dosa perbuatan apa? Jangan kau sentuh buah ini, kan? Dilawannya. Itu perbuatan namanya. Baru dia dikutuk. Itulah namanya dosa yang kami wariskan sekarang. Jadi dosa kutuk itu timbul karena perbuatan dosa. Pahami dulu itu. Nah, Yeskiel 18 ayat 20 kau buat, ya itu kan jelas mengatakan dosa perbuatan tidak ditanggung. Memang betul. Mana pernah kami mengatakan dosa saya ditanggung anak saya? Enggak pernah itu. Ya. Dosa bapak saya tanggung, enggak pernah itu. Itu perbuatan tanggung masing-masing. Tetapi kami tidak bisa melepaskan dosa kutuk dari si Adam. Nah, kemudian saya tertarik mengenai takdir yang kau bilang. Dalam Islam ada dua takdir ya. Takdir yang tidak bisa diubah dan takdir yang bisa diubah. Kemudian kau mengatakan Allah tidak mengubah nasib suatu kaum. Di sini kau mau menunjukkan bahwa Tuhanmu itu tak akan mengubah apa-apa terhadap diri kalian. Tak akan diubah. Kan dibilang tidak akan mengubah nasib satu kaum. Jadi mau bagaimanapun kalian, Tuhan kalian tidak bisa mengubah nasib kalian. Makanya orang Islam kalau dia sudah miskin, dia bilang, waduh, saya takdir saya ini, maka saya jadi pengemis. Kan banyak itu kita lihat orang bicara, gimana lah Pak, sudah takdir saya begini katanya. Tapi kita tidak bisa generalisir ya. Itu maksud saya beberapa oknum lah. Karena mereka tidak mengerti takdir itu dengan baik dan benar. Kalau kau percaya takdir, buat apa kau bertuhan? Buat apa kau menyembah Tuhan? Orang kau sudah ditakdirkan misalnya masuk surga.
Buat apa kau bertuhan? Sama misalnya kau memeluk agama Islam dijamin masuk surga. Buat apa kau berbuat kebaikan? Kan sudah masuk surga, ngapain buat kebaikan lagi? Sementara kalian masih ngejar pahala. Artinya apa? Bahwa Islam itu bukan jalan keselamatan. Yang jalan keselamatan itu adalah pahala. Kalian nggak ngerti, sekalipun kau Islam, kalau nggak ada pahala masuk surga nggak? Masuk, kau bilang. Kalau masuk surga ngapain buat kebaikan? Ngapain kejar pahala? Ya, hal-hal semacam ini kalian nggak paham. Nah, sekarang pertanyaanku tadi tolong jawab dua lagi. Yang pertama, apakah ada orang Islam yang suci? Atau ginilah, apakah ada orang di dalam Al-Quran yang suci? Baru yang kedua, apakah dia mati atau masih hidup atau sudah bangkit? Ya, apakah Islam mengenal kebangkitan sekarang ini atau menunggu hari akhir? Pahami dulu ya. Apakah Islam mengenal kebangkitan hari akhir atau saat ini bisa bangkit? Kalau dari Kristen bisa bangkit. Ya. Aduh. Sekarang aku tanya kita lanjutkan lagi. Kemudian kau mengutip Matius 7 ayat 21 dan 23. Memang betul, tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Arti tidak setiap itu artinya apa? Bukan semuanya, tapi kalau setiap itu baru semuanya. Pahami kata-kata. Jangan kalian kira karena kalimat tidak setiap berarti semua orang yang bilang dia Tuhan tidak masuk sorga. Enggak tuh. Tidak setiap, kecuali bilang setiap orang yang mengatakan aku Tuhan itu akan tidak masuk sorga. Itu baru. Kalau tidak setiap artinya itu dibagi. Paham ya Goldian ya? Nah, jadi semua sudah kujelaskan kenapa Henok dan Elia tidak mati, karena dia tidak berdosa. Andai kata dia buat dosa, maka terkenalah dia dosa waris itu, yakni apa? Kematian. Karena hukum kepada si Adam ada dua. Jangan kau sentuh buah ini. Itu hukum pertama, yakni perbuatan. Perbuatannya apa? Disentuhnya. Pada hari yang kau memakannya, ini dosa yang diwariskan. Engkau akan binasa atau mati, engkau akan mati. Nah, ketika dia melawan Tuhan, maka dia mati. Elia tidak ada melawan Tuhan, maka dia tidak mati. Ah, itu Goldian ya. Jawab dulu yang dua tadi Goldian. Ya, silakan. Wah, kalah kita kawan. Ayo gas. Tetep layar. Bang Rudi, aku mau konfirmasi, Elia juga dapat dosa waris nggak? Coba. Tetot, nggak bisa jawab. Konfirmasi aja, Elia dan Henok menerima dosa waris nggak? Nggak berani teman-teman. Elia sama Henok menerima dosa waris. Nanti ku jawab. Kau bicara dulu, nanti ku jawab. Meninggal teman-teman. Disuruh konfirmasi nggak mau. Oke, ku jawab. Oke. Elia dan Henok tidak terkena dosa waris. Oke, udah. Kenapa tidak? Tunggu dulu. Ku jawab. Kenapa? Kenapa tidak terkena dosa waris? Karena dia tidak berdosa. Dosa waris itu hanya kalau dia berdosa. Oke, udah. Nah, kan ku bilang nanti aja ku jawab. Kau nggak mau. Oke. Teman-teman, di record ya. Ada dua orang di dalam sejarah kekristenan yang dikonfirmasi Bang Rudi secara langsung bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Aduh, ajaran sesat dari mana ini? Sedangkan Tuhan bilang semuanya manusia itu menerima upah dosa akan perilaku Adam. Oleh karenanya kamu harus memilih Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat agar kau dijamah masuk surga. Sedangkan Elia dan Henok, kok tiba-tiba dia tidak memiliki dosa maut? Oke. Bang Rudi, gini, tadi coba mengutip dalam surat Ar-Rod ya, bahwa Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum jikalau kaum atau dirimu sendiri itu mengubah nasibnya. Ini konsep ikhtiar atau konsep free will daripada Islam.
Free will itu tentang kebebasan. Jika kita, maaf kata, terlahir kurang belajar dan lain sebagainya, kita malas-malasan, apa yang kamu ikhtiarkan itu kurang, maka kamu akan jatuh ke dalam kemiskinan dan itu adil. Sedangkan ketika kita berusaha sebaik mungkin menggunakan segala akal, kemampuan dan tenaga kita, lalu kita menuju ke suatu suksesan di dunia, itulah adil. Makanya dibaca utuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah selanjutnya apa? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalahu. Kalau kau merubah nasibmu sendiri dengan berusaha dan berikhtiar, maka Allah akan menjabahi tepuk tangan. Lalu Bang Rudi tanya, siapa orang Islam yang suci? Dalam konsep iman kami Bang Rudi, seluruh nabi itu terjaga dari dosa. Catat ya, terjaga dari dosa atau yang disebut maksum. Bahkan jangan hanya Nabi, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Di antaranya 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Sedangkan Yesus menjamin para rasul masuk surga enggak? Coba, pernah nggak Yesus bilang, Petrus kau di surga duduk di sebelah kanan dan lain ya. Paulus kau di surga duduk di belakangku. Yakobus kau di surga duduk di depanku. Bilang gitu nggak? Coba. Sedangkan konsep di dalam Islam itu jelas. Tadi Bang Rudi bilang, bahwa Islam itu hanya diperuntukkan oleh orang Islam. Nggak Bang Rudi. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Itulah yang diajarkan Islam. Tetapi ketika berita kebenaran ini telah sampai ke dalam kepala Bang Rudi, ke dalam hati Bang Rudi, lalu Bang Rudi menolak, ya udah, bagimu agamamu, pilihlah itu. Tetapi konsekuensinya Bang Rudi akan kekal di neraka selama-lamanya. Oke, itu ya. Tadi menarik bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Tepuk tangan. Sekarang gini, Bang Rudi, selain Elia dan... Satu lagi, jawab yang bangkit itu. Oke, masalah bangkit ya, bangkit dari kematian. Dalam konsep Islam, teman-teman, manusia bangkit dari kematian nanti di hari pertimbangan ya. Kalau sekarang nggak ada karena kita manusia biasa. Oke gitu. Bang Rudi, bagi yang baru mati dalam keimanan Kristen masuk surga atau enggak? Kalau dalam Islam semua manusia yang lahir itu fitrah. Kalau kulihal fitrah dan lain sebagainya. Itu tepuk tangan. Pencet. Wah kawan-kawan, tak tercapai kita tadi ya kali duanya. Ayo kasih mawarnya, lihat tulisannya. Oke. Goldian, kau tidak mengerti apa yang kumaksud. Dosa waris itu hanya berlaku kalau kita melawan firman Tuhan. Kalau ada dosa perbuatan, maka dosa waris itu ada. Kan sudah ku jelaskan asal usul dosa. Jangan kau makan buah ini, maka dimakan si Adam, artinya kan dosa perbuatan. Setelah dia memakan, dia membuat dosa. Setelah dia membuat dosa, apa hukumannya? Engkau mati. Ya sama dengan kami, sama dengan Henok dan Elia. Henok dan Elia tidak melakukan dosa sehingga dia tidak mati. Itu aja kok susah sekali sih. Apakah dia begitu lahir punya dosa waris? Punya. Hanya saja dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, upah dosa adalah maut. Itulah dosa waris itu. Tapi kalau dia nggak berdosa, ya dia tidak mewarisi kematian. Paham nggak? Nah, kemudian kamu mengatakan apa lagi nih? 10 sahabat Nabi dijamin masuk ke surga. Saya tidak bicara tentang agama Islam dulu. Saya hanya bicara dalam kekristenan. Di dalam agama Kristen, Musa tidak berani menjanjikan orang ke surga. Kenapa? Karena dia tidak tahu ke surga apa ke mana-mana. Jangan itu, Henok dan Elia yang sudah masuk surga tidak bisa menjamin orang ke surga. Nah, bagaimana orang yang mati
Sama seperti saya nanti saya mati. Terus saya jamini orang masuk surga. Kawan-kawan mawarnya 8 ya, beda-beda orang. Masuk akal nggak di dalam kekristenan? Nggak masuk akal. Sedangkan Henok dan Elia yang sudah ke surga tidak bisa menjamin orang masuk surga. Yang bisa menjamin masuk orang ke surga siapa? Hanya pemilik surga. Siapa pemilik surga? Tuhan Yesus. Paham itu? Ya. Makanya kalau dia sama dengan saya, contoh Petrus. Petrus mati sama dengan saya. Bagaimana Petrus mau menjamin saya ke surga? Dia saja dengan saya sama-sama mati. Kecuali dia tidak mati, dijaminnya saya ke surga, saya masih percaya. Tetapi kalau sama-sama mati, banyak kali cakap kau Petrus, kau aja mati. Kan itu yang kusampaikan kan. Nah kemudian, siapa yang dijamin Yesus masuk surga? Loh, 12 murid kan sudah dijamin dia. Engkau akan bersama-sama dengan aku duduk dalam kerajaan surga, makan dan minum. Waktu apa? Di Matius 26 itu, ayat 28. 28 dan 9 dan seterusnya. Terus apa lagi? Matius 19 ayat 28. Engkau akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi orang yang lain. Kan jelas itu. Nah, sekarang kita lihat. Kamu mengatakan bahwa nanti orang muslim itu dibangkitkan hanya pada hari akhir. Sekarang belum ada satu muslim pun yang bangkit. Memang benar. Karena kalian tidak punya jalan keselamatan. Kebangkitan itu adalah bukti keselamatan. Nah, satu yang harus kau pertanggungjawabkan ini gini. Kau bilang belum ada orang yang Islam yang sudah bangkit. Kau percaya enggak peristiwa Isra dan Mi'raj? Menurutmu si Adam di langit ke-1 itu dalam wujud apa? Adam menurutkan mati, semua yang bernyawa pasti mati. Di langit kedua ada Yahya dan Isa. Di langit ketiga ada Yusuf, Yusuf ya. Keempat Idris. Di langit kelima ada siapa lagi? Hampir lupa aku tuh. Harun, sorry. Musa ke-6, 7 Ibrahim. Mereka itu kan semua sudah mati. Bisa nggak kau jelaskan mereka itu sudah bangkit atau belum? Ini penting. Islam sudah mengenal kebangkitan atau belum? Kalau di kami sudah ada jelas. Siapa yang bangkit yang sudah menuju surga? Yang pertama Yesus Kristus membuktikan itu. Kedua orang yang disalib di sebelah dia. Pada hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Pahami itu. Kemudian apa? Di Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat roh mereka yang mati martir, yang kepalanya dipenggal. Dia sudah berada di dalam kerajaan surga. Lah kalian, bagaimana kau menjelaskan itu? Terus mengubah nasib. Ya Tuhan kalian tidak akan menolong kalian, itu aja intinya. Harus kalian sendiri yang merubah nasib kalian. Tuhan kalian nggak mau nolong. Kenapa dia nggak mau nolong? Kan sudah dijelaskan. Dia tidak akan mau menolong. Harus kalian sendiri mengubah nasib kalian. Kalau kami, Tuhan kami nolong kami. Makanya Israel itu selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan mereka menang. Oke. Terima kasih Goldian. Bentar, jangan di start. Teman-teman, jangan lupa juga tonton di channel Pengamat Debat Lintas Iman ya, sebelum ganti semuanya. Tolong teman-teman ya, support aku di YouTube juga. Ini Bang Rudi ganteng sekali. Oke. Nanti linknya akan di TikTok lu. Di-mute Bang Rud. Ya, silakan. Circular reasoning lagi sahabat. Dari tadi itu mulu yang disampaikan. Gini. Bang Rudi akan menerima konsekuensi yang nyata bahwa kita Bang Rudi akan menampar Bang Rudi. Tadi ku rekam teman-teman. Bang Rudi bilang bahwa Elia dan Henok tidak menerima dosa waris. Coba apa yang dikatakan Saul Tarsus pencipta dosa waris. Baca. Ayo. Roma 5 ayat 12. Kena ini teman-teman. Ketabok. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang.
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Elia, Henok orang nggak? Kalau orang, frasanya jangan semua tepuk tangan. Selamat datang ke kebenaran. Kata Paulus, apa-apa sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Yang salah yang mana? Yang harus ku percaya, Bang Rudi, atau ucapan si Saul Tarsus? Enak gak ketampar sama kitabnya? Enak. Karena kalau Goldian ketika diskusi selalu bawa data dan fakta, selalu bernarasi tanpa adanya data. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ya, apa tadi Bang Rudi menyampaikan? Iya Bang Rudi, bahwa di dalam konsep Islam manusia dibangkitkan nanti ketika hari penghakiman. Lalu Bang Rudi bertanya, Goldian, percaya peristiwa konsep Isra dan Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, dinaikkan Allah ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, itu dalam penglihatan Bang Rudi, dialog itu terjadi. Karena apa? Silakan cek teman-teman. Kunci sorga nanti akan dibuka setelah umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Jadi yang masuk itu kita, umat Islam dulu. Habis itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa yang tidak kufur, yang tidak mentuhankan Nabi Isa, yang tidak menggantung Nabi Isa dan mempercayai Nabi Isa Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Umatnya Nabi Yosua, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, dan lain sebagainya. Itulah dalam Islam. Bang Rudi gak ngejawab. Bang Rudi, bagaimana keadaan bayi yang maaf teman-teman, ketika dia baru lahir, lalu dia meninggal dan belum mengikrarkan atau dibaptis, dia masuk surga atau masuk neraka? Kalau dalam Islam itu jelas, kita sepakat seia sekata maaf. Semisal nanti istri Bang Rudi melahirkan, mohon maaf, lalu kemudian ada peristiwa yang tidak diinginkan, anak Bang Rudi ketika bayi meninggal masuk surga. Karena fitrahnya manusia itu adalah tunduk kepada Allah. Jadi ketika dia belum balik, belum berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, belum mengenal yang namanya free will, hanya predetermination atau ketetapan yang diterimanya, maka dia tetap akan masuk surga walaupun terlahir dari orang tua yang kufrun. Gitu. Itu. Catat ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang Rudi kan percaya bahwa dengan perbuatan itu tidak menjamin keselamatan kita. Tetapi Saul Tarsus berkata di dalam 1 Korintus 5 bahwa iman kepada Kristuslah kalian diselamatkan. Aku punya studi kasus Bang Rudi. Semisal Bang Rudi, ada orang Kristen percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan dibangkitkan di antara orang mati pada hari ketiga, secara otomatis iman dia yang menyelamatkan dia. Tetapi ketika di dunia, kejahatan demi kejahatan yang dia lakukan, contoh, dia membunuh ratusan orang, dia memperkosa, dia menghamili, dan lain sebagainya, apakah dia tetap masuk surga walaupun dia beriman kepada Yesus? Itu silahkan jawab. Makanya Bang Rudi, kenapa konsep di dalam Islam itu terbilang adil dan sangat fair oleh manusia yang berakal? Ketika Bang Rudi berbuat jahat, maka kejahatan Bang Rudi itu nanti akan mendapatkan balasan. Dan ketika kebaikan sebiji zarah pun Bang Rudi lakukan, maka Bang Rudi tetap akan mendapatkan ganjaran. Dan itu konsep keadilan, tepuk tangan, berbeda dengan sistem. Silakan dijawab. Tap layar teman-teman. Ayo, tap layar. Manis.
Oke bosku, kita akhiri dulu pertimbangannya karena sudah senja juga. Saya ingin istirahat dulu. Sembari juga cari umpan persiapan besok, mudah-mudahan kita bisa dapatkan lagi sampan ikannya besok bosku. Ini alhamdulillah ikannya ini lumayan lah. Padu-padu. Ukurannya sedang-sedang. Tidak terlalu besar. Alhamdulillah. Cuman itu ada satu kerapunya, agak lumayan lah. Kita dapatkan tadi pagi. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.